Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-9 ini. Di pertemuan kita yang ke-9 ini saya akan membahas mengenai ketiga transportasi dan migas, dan juga saya akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang yang pertama ketiga transportasi atau juga logistik. Ini jenis-jenis transportasinya ya, seperti laut, darat, dan udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketiga migas, dan terakhir kita akan membahas tentang radiasi, terutama radiasi elektromagnetik. Ketiga transportasi merupakan suatu sistem manajemen ketiga dalam bidang transportasi darat, laut, maupun udara yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan setiap karyawan atau juga penumpang yang berada di dalam transportasi tersebut. Jadi tujuan dari K3 ialah membuat transportasi itu aman ya. Seperti contohnya mungkin safety belt dan pengaman lainnya di dalam bus, atau mungkin di kapal kita ada pelampung, dan di udara kita ada tabung oksigen dan lain-lain. Itu merupakan prinsip-prinsip keselamatan yang berada pada bidang transportasi yang diaplikasikan kepada tiap-tiap transportasi darat, laut, dan udara. Ini mengenai kecelakaan transportasi, yang dimana kecelakaan merupakan suatu rentetan kejadian yang biasanya mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan harta benda yang tidak disengaja dan terjadi di jalan atau tempat yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Jadi kecelakaan itu dia adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan juga tidak disengaja yang melibatkan kendaraan antar kendaraan. Nah, jadi ini merupakan suatu peristiwa di transportasi darat, dan transportasi laut juga seperti itu. Tapi memang pada dasarnya transportasi darat ini sering terjadi kecelakaan antara satu kendaraan dengan kendaraan lain. Berbeda di laut, mungkin insidennya berbeda, dan juga di udara juga insidennya berbeda. Di sini korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat, dan luka ringan, dan diperhitungkan paling lama 30 hari setelah kejadian. Kecelakaan transportasi juga suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan kendaraan, serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terikat. Jadi di sini faktor kecelakaan itu bisa dari individunya atau orangnya sendiri, atau kita sebut unsafe act, dan juga bisa jadi kondisi dari lingkungan tersebut. Ini merupakan faktor kecelakaan yang disebabkan oleh unsafe condition, yang kita lihat di mana ini tidak diduga-duga ya, yang dimana aspalnya itu amblas, dan kebetulan mobil ini sedang lewat pada aspal tersebut. Jadi ini merupakan kecelakaan bahkan kondisi yang tak terduga. Selanjutnya ini merupakan unsafe acts, di mana kalau kita lihat truk ini menabrak tiang ya, yang bisa kita asumsikan bahwa truk ini dalam keadaan mengantuk saat mengemudi, yang mengakibatkan dia itu menabrak tiang-tiang. Jadi faktor kecelakaan itu biasanya terdiri dari dua ya, unsafe condition dan unsafe acts. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan ketiga. Selanjutnya kalau di laut, dia biasanya disebabkan oleh dua hal juga, tapi di laut ini jarang sekali kalau kita lihat itu dia bertabrakan antara kapal dengan kapal, itu jarang sekali.
Jadi faktor-faktor kecelakaan di laut tuh lebih kepada yang pertama ini, kalau kita lihat ini memang dia kelebihan muatan ya. Jadi kapal itu kelebihan muatan yang mengakibatkan kapal itu titik beratnya melebihi berat apungnya, yang mengakibatkan dia itu akan tenggelam. Nah, ini merupakan kesalahan dari aksinya atau unsafe acts, yang dimana kita ketahui bahwa kapal itu memiliki kapasitas muatan. Jadi sesuatu yang melebihi kapasitas muatan itu bisa berakibat tidak aman, dan ini merupakan perilaku yang tidak aman. Kalau yang di bawahnya kita lihat ini jelas ya, ini ombaknya yang tidak terprediksi, uncertainty, yang dimana cuaca ekstrem ini dapat mengakibatkan kecelakaan juga di dalam kapal, yang dimana ombak itu yang begitu besar bisa menerjang suatu kapal dan mengakibatkan kapal itu tenggelam. Jadi ini merupakan jenis-jenis kecelakaan di lautan. Lalu bagaimana kalau kita lihat di udara? Di kecelakaan udara ini banyak sekali ya tipe-tipe kecelakaannya. Ini seperti yang pertama, tidak lama setelah take off pesawat hilang. Selanjutnya pilot hilang kendali dan menabrak lereng. Selanjutnya pesawat jatuh ke laut dekat ujung landasan ketika hendak mendarat. Pesawat hilang kendali dan menabrak gunung. Pesawat menabrak dinding puncak. Pesawat jatuh di pegunungan. Kecelakaan karena kondisi cuaca buruk membuat pilot gagap mengendalikan pesawat, sehingga pesawat itu gagal mendarat dan menabrak bukit di ujung landasan. Kalau kita klasifikasikan, kita juga bisa mengurutkan ini sebagai unsafe condition dan unsafe acts. Apabila terjadi kesalahan, maka akan berakibat fatal. Karena pada kejadian kecelakaan banyak kita ketahui bahwa tidak ada yang selamat pada saat pesawat itu jatuh. Mungkin kita akan bisa mengembangkan safety bagaimana pesawat itu setidaknya pada saat dia terjadi kecelakaan itu bisa menyelamatkan orang. Itu mungkin kita akan melakukan pengembangan lagi mengenai safety engineering pada bidang penerbangan. Jadi kategori kecelakaan di udara ini merupakan kategori risiko yang tinggi ya. Pada saat pesawat itu jatuh, jarang sekali kita lihat ada orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut, maka oleh itu kecelakaan pesawat itu dikategorikan sebagai kecelakaan yang beresiko tinggi. Kira-kira seperti itu jenis-jenis kecelakaannya. Ini merupakan model penyebab kecelakaan, yang dimana kalau kita lihat di sini ada situasi dangerous ya, yang dimana itu diakibatkan oleh technical failure, human operator failure, dan organization failure. Ini situasi berbahaya ini disebabkan yang pertama karena technical failure. Technical failure ini juga dia ada feedbacknya ke human operator failure, yang dimana kalau kita lihat biasa technical ini kesalahan seperti mungkin kurang mengecek mesin, ada kesalahan desain, dan mungkin lebih fatalnya lagi memang material atau spare part dari sebuah kendaraan tersebut memang sudah tidak layak pakai, namun masih dioperasikan karena faktor biaya atau mungkin meminimalisir biaya. Hal-hal itu yang menyebabkan situasi berbahaya tersebut, yang dimana kalau kita lihat ini juga situasi berbahaya ini sangat identik dengan keadaan yang memadai ya. Mungkin pada perusahaan tersebut memang memadai, jadi untuk membuat proses safety itu lebih aman lagi, biasanya perusahaan itu tidak mempunyai kekuatan atau sumber daya yang lebih. Makanya keadaan di situasi berbahaya ini memang karena faktor-faktor yang memadai seperti keadaan pertahanan untuk safety di transportasi yang memadai, jadinya pengembangan
insiden, dan ini faktor-faktor manusia yang juga memadai. Model tersebut berasal dari Van der Stoff yang menjelaskan bahwa situasi berbahaya yang mengarah pada kecelakaan merupakan hasil kombinasi kegagalan teknis, manusia, dan organisasi seperti yang saya jelaskan tadi, dengan membuat sistem pertahanan seperti sistem keselamatan otomatis, prosedur keselamatan standar, akan mencegah situasi ini mengarah ke timbulnya insiden dan membuat sistem akan kembali ke keadaan normalnya. Jadi ini kegagalan teknis tadi, dia itu berhubungan dengan kegagalan atau unjuk kerja yang kurang optimal pada peralatan teknis yang digunakan selama terjadinya insiden. Atau kegagalan berhubungan dengan keadaan fisik, di mana insiden terjadi kegagalan teknis merupakan wilayah kerja para desainer atau insinyur, serta kemungkinan sebagai penjelasan yang mudah dipahami sebagai penyebab kecelakaan. Jadi kegagalan teknis itu banyak ya faktornya, mulai dari kesalahan perhitungan desain, kesalahan komponen spare part atau material, dan lain-lain. Lalu ini ada juga kegagalan manusia, yang dimana kita tahu manusia ini banyak terjadi human error ya, yang mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Jadi human error ini juga merupakan faktor dari keadaan manusia, seperti misalnya dia tidak menerbangkan pesawat tetapi dia berani untuk menerbangkan pesawat, itu merupakan suatu kesalahan yang diakibatkan oleh manusia. Selanjutnya ini kegagalan organisasi, ini merupakan hubungan yang struktur yang dibuat oleh organisasi, mungkin sistem pertahanannya tidak tersedia, manajemen K3-nya tidak ada, dan lain-lain. Itu merupakan kegagalan dari organisasi mendefense keadaan dari kecelakaan. Jadi organisasi itu sangat berkontribusi dalam menjaga proses safety engineering agar lebih baik. Itu bisa dengan cara administrasi, ketentuan untuk membawa transportasi tersebut. Itu merupakan lini atau ranah dari organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang K3 Migas ya. Mungkin kalian sedikit familiar ya dengan K3 Migas ini, karena K3 Migas itu sangat identik dengan bahan bakar yang kalian pakai sehari-hari dan juga mungkin untuk memasak. Jadi kalian pasti memakai produk-produk dari turunan migas. Sebenarnya tingkat risiko dari industri migas ini merupakan industri yang tingkat risikonya itu tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini jasa hotel, restoran, food industry ini merupakan kategori industri-industri dengan tingkat risiko yang rendah. Jadi karena tingkat risiko yang tinggi, maka setiap karyawan atau staf atau operator yang bekerja di oil, gas, atau pertambangan ini biasanya dapat salary atau insentif yang lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di jasa hotel atau restoran. Itu jelas ya, karena memang apabila terjadi ledakan, kebakaran, longsor, maka taruhannya adalah nyawa. Maka oleh itu sangat wajar apabila industri-industri oil, gas, dan pertambangan ini mendapatkan rating atau salary yang lebih tinggi dibandingkan industri-industri yang lain. Jadi kita akan lebih mengenal karakteristik industri migas. Yang pertama, prosesnya continue ya. Jadi industri migas itu jarang berhenti, mungkin nggak ada namanya breakdown, karena dia biasanya beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemudian mengelola material yang berbahaya. Selanjutnya lokasi berjarak jauh dari pemukiman untuk menghindari dampak bila terjadi insiden kecelakaan. Selanjutnya, pekerja dan kontraktor harus memiliki kualifikasi keahlian khusus untuk bisa bekerja di area migas. Jadi, setiap orang yang bekerja di migas itu tidak sembarangan, harus memiliki kualifikasi yang bisa dibuktikan dengan sertifikasi. Selanjutnya, bekerja dalam sistem shift rotasi agar proses tidak terputus. Selanjutnya, sektor industri migas. Jadi sektor industri migas ini kita bagi di dalam 3 sektor. Yang pertama upstream ya. Upstream ini merupakan
sektor-sektor yang bergerak pada survei, penyurveian ini, lahan ini terdapat minyak bumi atau tidak, kemudian pengoboran dan pengambilan minyak. Selanjutnya midstream ya, itu merupakan proses distribusi pemasangan pipa-pipa kapal tangki. Jadi setelah minyak itu digali dan dipompakan, lalu didistribusikan ke tangki-tangki ya, menggunakan pipa-pipa dan kapal-kapal. Kemudian yang terakhir adalah downstream, yang dimana ini prosesnya akan melalui kilang minyak ya. Setelah dari kilang minyak, kita akan masuk ke petrokimia dan langsung mungkin kita bisa rasakan sekarang ini di pom bensin dan mungkin di tabung-tabung LPG. Jadi sektor migasnya ada 3 ya, upstream, midstream, dan downstream. Jadi setiap jenis-jenisnya ini akan saya jabarkan. Yang pertama ini secara menyeluruh, ini alur kegiatan industri hulu migas ke hilir ya. Jadi ini ada pemetaan potensi, proses lelang. Jadi lahan itu harus dianalisis potensinya dulu. Kemudian negosiasi lahan ya, lelang ya, survei, pengoboran, eksplorasi, kemudian pengoboran, pengembangan, kemudian penemuan cadangan migas, lalu kita akan sampai ke produksi atau destilasi minyak bumi. Jadi survei-surveinya adalah survei eksplorasi, pengeboran, produksi minyak, sumur minyak, pengiriman melalui pipa, pengolahan awal, pengolahan kilang minyak, distribusi retail, produk jadi. Ini merupakan alur-alur yang dari upstream sampai dengan downstream. Kalau di teknik industri, kita itu bisa belajar di supply chain migas ya. Jadi yang dimana supply chain itu merupakan mata rantai dari kita akan membahas dari upstream sampai dengan downstream. Selanjutnya proses industri migas, yang dimana ini merupakan proses awal ya, yang kita tahu bahwa ini akan dilakukan pengoboran di dalam tanah menggunakan blowout preventer, yang dimana setelah minyak itu dibor dan didapatkan akan disedot dengan mud pump atau pompa yang berviskositas tinggi ya, yang bisa menyedot pompa dengan cairan yang berviskositas tinggi, yang dimana kalau kita lihat ini merupakan gambar proses pengeboran di dataran ya, atau di daratan, yang dimana ini halnya prinsipnya juga sama seperti di lautan. Ini mungkin yang paling sulit di sini dalam proses pemasangan blowout preventernya, ini merupakan hal yang paling sulit ya, karena pada kejadian, kalau mungkin kalian tahu beritanya, ini blowout preventernya dia itu akan memutar ke atas apabila salah dipasang. Jadi akan mengakibatkan minyak-minyak ini akan keluar ke atas. Nah, itulah yang terjadi pada kejadian lumpur Lapindo di daerah Sidoarjo. Itu merupakan kesalahan blowout preventer, yang dimana putaran ini keluar ke atas yang mengakibatkan semua crude oil atau lumpur-lumpur minyak itu akan keluar dan memenuhi daratan. Itu yang terjadi di lumpur Lapindo. Kira-kira seperti ini ya, yang dimana kita harus memasang traveling block, swivel, dan keli, dan setiap minyak yang keluar itu akan disedot dengan mud pump yang minyak yang dihasilkan di reservoir. Seperti inilah kira-kira proses penambangan minyak itu. Ini dilakukan di darat, ini juga di laut. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang dimana dia blowout preventernya itu dipasang secara manual. Jadi kalian lihat ini yang gambar di samping ini, yang dimana orang-orang yang memegang blowout preventer ini itu dipasang secara manual. Nah, jadi dia sistemnya akan dibuat tiang seperti itu, dan blowout preventer itu akan disambungkan manual dengan si petugas. Ini merupakan
prosesnya yang dimana karyawan itu harus memanjat ke atas, yang satu memegang di bawah, dan yang di atas itu memegang katrol agar lebih seimbang. Dan ini merupakan selang-selang minyak yang menyedot minyak pada saat pengeboran. Kira-kira seperti ini ya proses pengeboran minyak yang mengambil minyak dari reservoir, baik itu di daratan maupun di lautan. Ketika minyak itu diambil lalu dipompakan ke tangki-tangki, kemudian proses selanjutnya kita akan mengenal yang namanya destilasi bertahap atau penyulingan minyak. Yang dimana prinsip kerjanya itu bisa dilihat pada gambar ini. Kalau yang pertama sebuah crude oil atau minyak kasar ya, minyak hitam itu. Jadi kalau kalian menambang minyak itu pada saat minyaknya keluar minyak hitam tersebut, jadi tidak akan bereaksi api terhadap minyak tersebut karena memang minyak itu masih merupakan minyak mentah atau minyak kasar. Jadi untuk mendapatkan minyak turunannya kita harus melakukan proses destilasi. Ini proses destilasi merupakan proses yang sangat umum ya di fisika, yaitu proses destilasi dari densitas, yang dimana setiap minyak ini akan dipanaskan dengan suhu tertentu dan menghasilkan setiap tingkatan produk jadi tersebut. Nah, jadi tingkatan paling atas itu dia menghasilkan namanya LPG, liquid petroleum gas, yang dimana kita gunakan untuk proses memasak dan lain-lain. Selanjutnya ini pada tingkat kedua dia menghasilkan naphtha ya, atau chemical yang bisa kita gunakan untuk pabrik petroleum kimia. Selanjutnya ini kita menghasilkan pada tingkat ketiga itu gasolin. Nah, ini proses pemanasan ya. Sebenarnya prosesnya lebih panjang, tapi ini merupakan tahap yang disederhanakan. Jadi gasolin itu merupakan bensin ya. Jadi yang kita gunakan untuk bahan bakar. Tentu pada saat untuk mengubahnya ke Pertalite atau Pertamax itu ada pabrik-pabriknya sendiri. Nah, selanjutnya ini pada tingkatan yang keempat ini dia akan menghasilkan bahan bakar pesawat seperti aftur dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada tingkat kelima ini dia akan menghasilkan bahan bakar diesel, dan pada tingkat keenam dia akan menghasilkan lubrikan atau oli ya, base oil untuk membuat pelumas. Dan pada tingkat ketujuh ini kita akan menghasilkan bahan bakar kapal atau yang disebut marine fuel oil. Dan yang terakhir pada residunya yang terakhir itu akan menghasilkan bitumen. Kira-kira seperti ini proses industri migas. Selanjutnya ini merupakan risiko pada sektor migas, yang dimana kita lihat ini terjadi kebakaran di tengah laut. Jadi apabila terjadi kebakaran di tengah laut, ini hal yang terjadi ini sangat fatal karena akan mengakibatkan setiap karyawan yang beroperasi di pengeboran minyak di tengah laut ini akan ikut mengalami kematian dan bahkan cedera. Karena untuk mengevakuasi karyawan-karyawan itu butuh kapal-kapal lain yang bisa mengangkut. Jadi itu membutuhkan waktu. Jadi apabila sektor migas ini terjadi kecelakaan, kebakaran, ini sangat merenggut banyak korban jiwa. Bisa kita lihat apabila ini migas ini merupakan sumber bahan bakar ya, minyak. Jadi prinsip kebakaran pada pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bahwa kebakaran itu terjadi yang dimana ada bahan bakar, ada sumber apinya, dan ada udara. Ini proses pemadaman kebakaran ini memerlukan waktu berjam-jam karena kita ketahui memang sumber bahan bakar. Selanjutnya ini merupakan pabrik kilang minyak ya yang terbakar ya. Ini merupakan kejadian kecelakaan yang cukup bahkan sangat menyebabkan korban jiwa pada proses kecelakaannya. Selanjutnya ini kita akan membahas sedikit tentang teori segitiga api, yang dimana api terjadi karena proses kimia yang melibatkan 3 faktor. Nah, yang pertama ini ada bahan bakar, yang kedua ini ada
korek api atau sumber api, dan yang ketiga ada oksigen. Makanya kalau kita lihat pada saat kebakaran suatu rumah, pada saat angin itu berhembus dengan kencang, itu sulit dipadamkan karena memang oksigen akan menambah tingkat volume dari api tersebut. Jadi cara memadamkan api harus memisahkan 3 unsur tersebut. Jadi pemadaman api dilakukan dengan memisahkan ketiga faktor tersebut. Selanjutnya ini mengenal risiko kebakaran di fasilitas migas. Jadi pada fasilitas migas, kebakaran bisa menimbulkan dampak yang besar karena potensi terjadinya reaksi berantai pada proses kimiawi yang membuat keadaan jadi lebih parah. Kebakaran ledakan, kebakaran yang semakin besar, dan tersebarnya gas beracun. Kondisi risiko paling parah tersebut dalam ilmu kebakaran, kondisi tersebut dikenal dengan istilah BLIF atau Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Yang dimana BLIF itu merupakan ledakan yang menyebabkan pecahnya suatu wadah tertutup tangki atau boiler yang diakibatkan meningkatnya tekanan dalam tangki karena panas tinggi melebihi titik didih yang berubah sebagian cairan dalam tangki tersebut menjadi fase uap jenuh. Jadi untuk menjelaskan tentang BLIF ini kita akan mengilustrasikan pada ledakan pada sebuah tabung ya. Ini bisa tabung aerator atau tabung penyimpanan liquid. Ini kalau kita lihat, ini yang pertama kebakarannya terjadi normal ya. Pertama ini hanya terjadi kebakaran di luar tabung ini. Tapi pada saat api sudah menjalar ke tabung tersebut, maka akan terjadi ledakan. Inilah hal yang ditakutkan pada proses migas. Karena sebenarnya jadi setiap proses kebakaran di migas ini selalu diiringi dengan ledakan. Jadi ledakan ini sangat ditakutkan dan diantisipasi oleh safety engineering. Jadi untuk menjelaskan proses ledakan pada BLIF ini, kita akan mengenal proses kimianya. Ini mungkin kimia pada pelajaran SMP dan SMA sudah diajarkan. Yang pertama kalau kita ketahui di tabung tersebut itu terdiri dari 2 unsur ya. Yang pertama vapor dan liquid. Yang dimana setiap liquid itu tidak terisi penuh di dalam tangki tersebut. Jadi pada saat api ini dipanaskan, jadi kan pada saat cairan itu dipanaskan dia akan menjadi uap. Itu secara prinsip fisikanya. Jadi pada saat volume atau suhu dari api itu semakin meningkat, maka uap-uap tersebut itu akan terbentuk menjadi uap jenuh, yang dimana uap-uap basah tersebut akan menjadi uap kering. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kita menggunakan check valve atau safety valve ya. Jadi kalau kalian mungkin main-main ke industri atau ke pembangkit tenaga, power plant atau yang lain-lainnya, setiap tabung bertekanan itu wajib apabila tidak ada valve yang untuk membuangan tekanan berlebih, maka akan terjadi ledakan. Nah, tapi pada kasus kebakaran, tekanannya itu sudah berlebih dan tidak bisa dibendung oleh safety valve yang mengakibatkan itu akan terjadi ledakan. Nah, karena fase uap itu yang dimana kalau di rumus fisika kita tahu luas penampang itu sangat beridentik dengan tekanan. Jadi apabila setiap tekanan itu tidak bisa lagi dihalau dengan luas penampang, maka akan terjadi ledakan. Kira-kira seperti itu prinsip fisikanya. Jadi risiko kecelakaan kerja di migas yang pertama ledakan, tadi sudah kita jelaskan yang disebut dengan BLIF, dan kebakaran, tangki pipa atau peralatan bertegangan tinggi bersuhu tinggi. Jadi di pipa-pipa migas itu suhunya tinggi. Jadi setiap karyawan itu tidak boleh asal memegang pipa ya. Pipa-pipa itu tidak boleh dipegang karena itu bersuhu lebih dari 80 derajat Celcius. Kemudian material kimia yang berbahaya, mudah terbakar, meledak, dan iritasi, gas beracun, kerja di ruangan terbatas, bahaya kecelakaan transportasi. Jadi pada saat proses
membawa bahan bakar tersebut, nah, kita lihat truk-truk mungkin Pertamina itu pada saat membawa BBM, dia itu harus berhati-hati karena apabila dia itu terjadi kecelakaan dan ada percikan api sedikit saja, maka akan meledak tangki tersebut. Kemudian ini bahaya peralatan mesin, tantangan alam yang ekstrim, dan kelelahan fisik dan mental. Ini merupakan resiko-resiko kecelakaan kerja di migas. Jadi di sini kita akan mengenal pembagian jenis safety ya. Jadi di sini ada namanya occupational safety dan process safety. Jadi occupational safety itu merupakan safety yang melindungi setiap karyawannya. Jadi ini bisa juga disebut occupational safety engineering. Jadi yang dimana prinsip engineering yang melindungi setiap karyawannya. Biasanya ini kita temuin di pelajaran ergonomi dan lain-lain. Yang ini proses safety, yang dimana kita harus menganalisis setiap proses safety sebelum proses itu dibentuk. Di migas itu prosesnya lebih safety ya. Jadi di migas itu proses pembuatan pabrik migas itu lebih kompleks ya. Yang dimana kalau kita tahu tahapannya di sini, kita harus desain project dulu. Yang dimana safety design review. Jadi kita di situ harus menghitung kelayakan dari sebuah industri migas. Jadi apabila migas ini diletakkan di sini, terjadi bahaya atau tidak. Jadi migas tersebut harus diletakkan jauh dari pemukiman warga. Apabila terjadi ledakan, maka masyarakat sekitar tidak akan menerima. Jadi ada di sini safety design review, pH hazard, project safety, dan testing dan commissioning. Yang dimana setiap project desain suatu pabrik migas itu harus diawali dengan analisis kelayakan dulu. Di mana kita cek tempatnya dulu, kita cek resiko yang akan terjadinya dulu. Jadi proses engineering pada safety pada industri migas itu sangat ketat. Nah, selanjutnya setelah kelayakan seperti studi kelayakan lingkungan, AMDAL-nya terpenuhi, maka kita akan melakukan operasional, yang dimana di sini ada normal operasi. Kita harus membuat SOP mengenai normal operasinya, periodic maintenance, dan penerapan MOC. MOC itu adalah Management of Change, yang dimana setiap organisasi atau manajemen itu harus mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, baik itu perubahan pada kesalahan kecelakaan maupun perubahan yang terjadi di lingkungan alam sekitar. Dan yang terakhir, setiap industri migas itu harus merancang prosedur darurat, emergency condition. Jadi pada saat terjadi kebakaran, kecelakaan, itu semua itu prosedur daruratnya sudah harus dibuat. Jadi mungkin di tengah laut tadi ngebor di tengah laut, kemudian terjadi kebakaran. Nah, itu harus tim evakuasinya harus cepat. Nah, jadi mungkin di sekitar pinggiran-pinggiran laut itu harus disiapkan sebuah tempat untuk bisa mengantisipasi terjadinya proses darurat tersebut. Proses safety pada industri migas itu harus memenuhi tahapan desain, operasional, dan emergency condition. Kira-kira seperti itu tahapan safety pada industri migas. Mungkin berbeda ya pada industri-industri lain, karena merupakan migas ini harus menentuhi persyaratan API, prosedur-prosedur hukum lainnya, yang dimana setiap tahapan-tahapan pengerjaannya harus sesuai dengan API atau American Petroleum Institute. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai radiasi elektromagnetik. Secara pengertian, radiasi elektromagnetik ini merupakan muatan listrik dan kutub magnetik yang menimbulkan gaya dalam jarak tertentu melalui medan listrik dan medan magnetik. Medan magnetik ini merupakan bentuk penyebaran energi yang disebut gelombang, dan pengalihan energi ini dinamakan radiasi elektromagnetik. Gelombang memiliki panjang yang merupakan jarak antara dua
puncak atau lembah disimbolkan dengan lambda. Sifat gelombang lainnya adalah frekuensi yang dinyatakan dalam satuan detik, yaitu jumlah kejadian atau putaran siklus per detik. Hasil kali lambda dengan frekuensi menghasilkan kecepatan gelombang sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi pada gelombang radiasi elektromagnetik ini dia akan membuat gelombang yang berbentuk sinusoidal. Jadi nama gelombangnya ini merupakan gelombang sinus ya, gelombang sinusoidal. Yang dimana satuan frekuensi untuk putaran per detik adalah Hertz. Panjang gelombang memiliki satuan angstrom, nama seorang ahli fisika yang menemukannya yang berasal dari Swedia, yang nilainya sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat min 10 meter. Elektromagnetik bisa disebut juga sebagai pancaran energi berupa gelombang atau partikel tanpa membutuhkan medium. Jadi yang pertama yang bisa dilihat oleh mata kita, yang pertama cahaya-cahaya dari gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang mikro, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Nah, itu merupakan cahaya yang tampak. Nah, kemudian ini cahaya yang berbentuk partikel sudah tidak bisa lagi dilihat oleh mata kita, harus kita menggunakan mikroskop seperti TEM dan SEM. Itu ada partikel alfa, partikel beta, dan partikel neutron. Kira-kira itu merupakan ruang lingkup dari radiasi atau gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ini merupakan contoh-contoh radiasi elektromagnetik. Jadi dapat kita lihat radio itu menggunakan frekuensi 88 sampai dengan 108 MHz. Yang dimana itu radiasi yang ditimbulkan itu masih tergolong kecil. Jadi selain itu juga handphone juga menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik, radar juga, dan wifi kita, dan TV broadcast juga. Dan ini barang-barang seperti microwave oven, smart meter juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini ada juga beberapa visible light juga, dan remote juga menggunakan alat-alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang-gelombang elektromagnetik itu sangat dekat dengan keseharian kita, yang bisa kita lihat bahwa mungkin HP yang kita gunakan juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Selainnya ini ada pengembangannya yaitu sinar X-ray dan gamma, di mana X-ray ini bisa untuk melihat suatu padatan atau partikel tertentu, yang apabila sinar X ini dapat membuat sel-sel atau saraf dalam tubuh kita terputus apabila kita menggunakannya pada tubuh atau organ-organ kita. Kemudian kita mengenal efek radiasi elektromagnetik, yang dimana sinar UVC itu dapat menyebabkan ekstrim kanker pada kulit. Pada mata kita bisa terjadi fotokeratitis dan pterygium. Selanjutnya UVB itu bisa menyebabkan eritema, luka bakar, dan kanker kulit. Ini sama seperti pada UVC yang mengakibatkan pada mata fotokeratitis dan pterygium, katarak, dan UVA juga bisa mengakibatkan pigmentasi, penuaan dini, kanker kulit. Jadi setiap gelombang elektromagnetik itu dia akan membuat sel-sel kita terpecah. Pada saat sel-sel terpecah ini akan bisa mengakibatkan kanker kulit dan juga katarak pada mata ya. Nah, ini cahaya tampak bisa mengakibatkan luka bakar. Ini ada IRA yang dimana luka bakar juga. Fotoretinitis juga bisa diakibatkan pada mata. IRB juga bisa mengakibatkan luka bakar, katarak, luka bakar, dan komea dan konjuktiva. IRC itu luka bakar juga, luka bakar pada komea dan konjuktiva. Ini merupakan efek-efek radiasi elektromagnetik yang terjadi pada tubuh kita apabila sinar radiasi tersebut konsennya lebih dari ambang batas yang diterima. Kira-kira seperti itu efek radiasi elektromagnetik. Mungkin sekian pada pembahasan ini. Saya kira sudah terlalu panjang pembahasannya,
Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Terima kasih.